Oke, ini merupakan video ketiga ya dari series belajar forex dari nol hingga mahir. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas tiga istilah dalam trading forex yang cukup penting ya, yaitu spread, pips, dan juga lot. Nah, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan membahas ketiga istilah dalam trading forex ini secara detail ya. Dan saya akan jelaskannya itu secara perlahan aja supaya teman-teman pemula yang mau memahami materi ini itu bisa langsung paham ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari istilah spread. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spread? Bahasa simpelnya, spread itu adalah keuntungan yang diambil oleh broker dari kita ya. Dan keuntungannya itu diambil berdasarkan nilai selisih antara harga beli yang kita lakukan dengan harga jualnya. Nah, setelah saya jelaskan istilah tersebut, pasti di antara teman-teman itu banyak yang bingung. Nah, kalian jangan bingung dulu ya. Di sini saya akan jelaskan secara lebih lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman itu buka aplikasi MetaTrader 4 di HP kalian ya, maka informasi tentang spread itu ada di sini ya. Misalnya di AUD CAD spreadnya 25, kemudian AUD USD itu spreadnya 15 ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah spread. Kemudian misalnya teman-teman buka aplikasi MetaTrader 5. Untuk spreadnya itu sama ya dengan MetaTrader 4 tadi. Spreadnya itu bisa teman-teman lihat di sini juga ya. Misalnya di AUD CAD itu 24 ya, AUD JPY itu 40. Nah, secara simple teman-teman itu bisa melihat penampakan spread itu seperti ini. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya ya? Bagaimana cara si broker Forex Exness ini mengambil keuntungan kita dari spread ini? Nah, saya akan contohkan ya guys ya. Nah, berhubung hari ini itu hari Sabtu ya, otomatis kan pasar forex ya ataupun per mata uang itu kan nggak bergerak ya, seperti yang teman-teman lihat nih di MT4. Nah, di sini kita akan contohkan aja untuk trading di pasar kripto ya. Misalnya di sini kita mau coba trading di BTC USD ya. Saya tambahkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat untuk pair BTC USD yang paling bawah ini itu kan bergerak ya. Nah, di sini saya akan contohkan ya bagaimana sih cara broker trading forex itu langsung mengambil keuntungan dari open posisi ataupun transaksi yang kita lakukan. Nah, misalnya ya kita akan coba trading di BTC USD. Misalnya kita akan coba buka posisi sebesar 0,1 lot. Nah, begitu kita misalnya kita mau buy ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, posisi kita itu tadi di awal langsung minus 3,31 US dollar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itulah yang dimaksud dengan spread guys ya. Jadi, begitu kita open posisi, nah, posisi kita itu biasanya akan langsung loss. Karena ada apa? Karena ada yang namanya biaya spread tadi ya guys ya. Nah, untuk BTC USD ya, itu nilai spreadnya itu di angka pertamanya ini ya. Itu artinya untuk spread mereka adalah 3 pip ya. Oke, paham ya sampai sini ya guys ya. Nah, selanjutnya supaya teman-teman itu lebih paham ya bagaimana cara pengaplikasian spread ini ya. Di sini saya akan langsung contohkan aja penjelasannya itu melalui charting ya. Kita akan contohkan menggunakan pair AUD CAD. Oke, di sini saya udah ada di chart AUD CAD dengan time frame D1 ya. Dan untuk melihat spread itu tadi ya supaya lebih jelasnya di sini kita akan ubah terlebih dahulu menjadi M1. Nah, oke. Di sini setelah teman-teman ubah menjadi M1 ya, maka akan kelihatan garis ungu dan juga garis biru ini. Selisih inilah yang dimaksud dengan spread guys ya. Jadi, katakanlah teman-teman itu ada open posisi buy ya di pair AUD CAD ini. Kemudian kalian itu taruh take profit ya di bagian ini ya. Coba misalnya kita taruh take profitnya terlebih dahulu. Misalnya teman-teman taruh take profitnya itu di bagian sini ya. Nah, kalian open posisi buy nih ya. Nah, nanti begitu garis ungu ini itu sampai ke bagian TP ini ya, posisi kalian itu belum terclose otomatis. Atau posisi kalian itu belum profit secara otomatis. Posisi kalian akan terclose otomatis kalau misalnya garis biru ini yang terkena TP. Itulah yang dimaksud dengan spread. Makanya di sini ya saran saya kalau misalnya kalian trading ya itu saran saya jangan cari
spread yang melebar ya. Misalnya teman-teman lihat ya di AUD CAD ini kan untuk spreadnya itu agak lebar ya. Jarak antara garis biru dan juga garis ungu ini ataupun garis pink ini. Artinya semakin dekat jarak antara garis biru ini dengan garis ungu ini, maka spreadnya itu lebih murah ya. Dan kalau spreadnya itu lebih murah, tentu itu akan lebih menguntungkan trader ya daripada brokernya. Oke, itu bagaimana cara pengaplikasiannya ya. Selanjutnya di sini saya mau bahas juga tentang macam-macam spread ya guys ya. Jadi ya spread ini besar dan kecilnya itu tergantung ya akun yang kita gunakan ya. Karena dalam sebuah broker forex itu biasanya itu mereka menyediakan beberapa jenis akun ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar itu akun standar ya, akun raw, akun zero, akun pro, akun sen, akun mikro dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pilih salah satu akun ya, tentu spreadnya itu akan berbeda dengan akun lainnya. Ada yang spreadnya itu lebih murah, ada yang spreadnya itu lebih mahal. Contoh kasus ya. Di sini kita coba bahas jenis-jenis akun yang ada di akun Agnes ya, ataupun yang ada di broker Agnes ya. Misalnya kita coba lihat di menu tradingnya, kemudian kita lihat di menu akun standarnya ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian akun standar mereka itu ada dua jenis akun ya, yaitu akun trading standar dan juga akun standar sen. Nah, untuk akun trading standar dari broker Agnes ini ya biasanya broker Agnes itu mengambil keuntungan hanya dari spreadnya saja. Spread yang saya gunakan sebagai contoh saat ini adalah spread yang ada di akun standar broker Agnes. Selanjutnya ya di Agnes juga ada akun lainnya. Kita bisa klik di bagian akun profesional. Nah, di akun profesional ini Agnes menyediakan 3 jenis akun lagi ya. Ada akun raw spread, akun zero dan juga akun pro. Kita akan coba lihat spread yang ada di akun raw spread mereka terlebih dahulu. Ini merupakan spread yang ada di akun raw spreadnya dari broker Agnes ya. Seperti yang teman-teman lihat, untuk perbandingan spreadnya itu jauh ya guys ya, antara akun raw spread dengan akun standar dari broker Agnes ya. Kalau misalnya tadi di akun standar broker Agnes kan rata-rata ada yang 1,9 pip ya, kemudian ada yang 2,1 pip ya dan sebagainya. Sementara di sini untuk akun raw-nya itu spreadnya itu 3 ya. Nah, 3 ini maksudnya apa bang? Ya, 3 ini adalah 3 poin. 1 pip itu sama dengan 10 poin. Ya, jadi kalau misalnya di sini tulisannya 3, itu artinya 3 poin sama dengan 0,3 pip. Ya, misalnya ya di USD JPY spreadnya itu adalah 40 poin. Artinya spreadnya adalah 4 pip. Oke, paham ya? Jadi 1 pip itu sama dengan 10 poin. Nah, pasti muncul pertanyaan dari kalian, Bang, kenapa spread yang ada di akun raw spread Agnes ini itu lebih kecil daripada spread yang ada di akun standar tadi? Ya, otomatis kan kalau lebih kecil kayak gini, spreadnya lebih murah dong ya daripada akun standar. Di sini saya mau jelaskan ya guys ya, perbedaan akun standar dengan akun raw spread ini. Nah, kalau di akun standar Agnes tadi ya, yang spreadnya saya liatin di awal tadi, itu tidak ada komisi tambahan lagi. Sementara untuk akun raw ini ya, itu selain teman-teman dikenakan biaya spread ini ya, kalian juga akan dikenakan komisi tambahan. Nah, kita bisa lihat di website Agnes ya, itu ada tulisan komisi 3,5 dolar per lot per satu arah. Artinya ya, begitu teman-teman itu open posisi satu lot di akun raw Agnes ini, maka teman-teman itu akan dikenakan biaya tambahan sebesar 3,5 dolar ya. Begitu kalian close posisi, kalian juga akan dikenakan biaya 3,5 dolar ya. Artinya misalnya teman-teman itu menggunakan akun raw ini ya, kemudian kalian open posisi satu lot ya, dan kalian untung 100 dolar ya, maka kalian itu nggak untung sebesar 100 dolar guys ya. Kalian akan dipotong dengan komisi yang ada di sini tadi ya. Jadi keuntungan kalian itu akan dikurangi dengan 7 dolar per lot ya. Jadi 3,5 dolar ini satu arah. Begitu kalian open posisi itu satu arah, begitu kalian close posisi itu satu arah. Artinya komisinya adalah 3,5 kali 2 ya. Artinya sebesar 7 dolar per lot. Jadi begitu kalian profit 100 dolar, maka yang akan kalian terima adalah cuman 93 dolar saja ya. 7 dolarnya itu masuk ke komisi broker Agnesnya. Oke, paham ya guys ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kalian loss? Kalau misalnya teman-teman loss sebesar 100 dolar ya, maka
komisinya itu ditambahkan ke loss kalian. Maka total loss yang harus kalian terima adalah sebesar $107. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihannya ya. Kenapa di raw split ini itu splitnya rendah? Karena memang ada komisi tambahannya lagi ya. Sementara kalau misalnya kita lihat di akun standar Agnes tadi ya, di bawah splitnya itu ada tulisan tanpa komisi ya. Itulah kelebihannya ya. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan yang saya jelaskan, karena di sini juga saya sudah jelaskannya itu pelan-pelan banget ya. Nah, selanjutnya ya, pembahasan kedua adalah pembahasan tentang pips ya, yang udah sempat kita singgung tadi ya. Dimana untuk pips ini sendiri itu adalah angka desimal terakhir ya dari harga yang kita perjualbelikan ini. Nah, di video ini itu saya nggak akan contohkan secara belibet ya guys ya, bagaimana sih cara menghitung pip ini, karena saya yakin teman-teman itu pasti udah nonton ya beberapa video bagaimana cara menghitung pip ya, dan kalian pasti dikasih tahu pip itu adalah angka yang ada di akhir dari masing-masing pair ya dan sebagainya. Nah, di sini saya nggak akan membahasnya seperti itu ya. Di sini saya itu pengen teman-teman itu dengan apa yang dimaksud dengan pips ya, dan bagaimana sih cara menghitungnya paling simple. Nah, di sini saya mau ulang terlebih dahulu apa itu pips ya. Kalau misalnya teman-teman itu lihat di bagian quotes dari MetaTrader kalian, seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk satuan spread ini itu tidak bisa kita bacanya dalam pips ya. Misalnya untuk NZD USD ya, di sini kan itu ada tulisan angka 5. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, 5 ini itu artinya spreadnya sebesar 5 poin. Nah, kalau 5 poin, maka ukuran pipsnya adalah sebesar 0,5 pip. Karena 1 pip sama dengan 10 poin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung pips ini secara otomatis ya. Kita nggak pakai cara manual ya guys ya. Di sini karena saya memang biasanya itu charting menggunakan TradingView, maka pada video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara menghitung pips ini itu menggunakan platform TradingView ya, tidak menggunakan platform MetaTrader. Nah, oke, saat ini saya udah ada di platform TradingView ya. Ini platform charting yang biasanya saya gunakan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengukur pips ya di platform TradingView ini? Nah, di sini saya punya dua alat ya, ataupun dua tools yang biasanya saya gunakan untuk mengukur berapa pips sih take profit saya, ataupun berapa pips sih stop loss saya dan sebagainya. Nah, di sini untuk tools pertama adalah tools mengukur ini ya guys ya. Jadi kalian bisa buka terlebih dahulu akun di TradingView ya kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan tools ini. Dan saran saya ya, kalian nggak perlu upgrade ke fitur yang berbayar ya. Jadi di sini kalian tinggal buka aja tradingview.com ya, kemudian kalian buat akun ya dan sebagainya. Lalu kalian klik menu charting ya, maka teman-teman itu akan diarahkan ke halaman ini. Lalu kalau udah di halaman ini ya, biasanya di sini itu akan ada menu-menunya ya. Dan untuk menu pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur pips tadi adalah menu ini ya. Bagaimana cara menggunakannya ya? Kalian tinggal klik aja di bagian menu penggaris ini. Nah, setelah itu kalian tinggal taruh di posisi harga saat ini ya. Misalnya teman-teman itu posisinya itu sedang pengen sell ya, dan kalian pengen mengatur take profit kalian. Nah, kalian tinggal arahkan aja ini ke bagian bawah. Nah, kalau seperti ini kan take profitnya itu sama dengan 74 pip. Nah, kalau misalnya kita geser lagi ke bawah, maka take profit kita itu sekitar 104 pip ya. Kalau misalnya kita geser lagi ke bawah, nah maka take profit kita itu 125 pip. Nah, paham ya guys ya? Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal tambahkan aja misalnya garis horizontal seperti ini ya. Ini misalnya untuk take profit kalian ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu mau cari stop lossnya seperti yang tadi ya. Tadi kan 125. Nah, misalnya kalian mau buat 1:1 nih ya. Untuk stop lossnya kalian tinggal tambahkan juga di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah opsi pertama untuk menghitung pips ya guys ya. Jadi kalian bisa lebih mudah menentukan berapa sih take profit kalian dan juga berapa sih stop loss kalian. Nah, selanjutnya ada fitur kedua juga ya. Nah, fitur kedua ini itu fitur yang lebih sering saya gunakan daripada fitur pengukur ini ya.
yaitu fitur ini ya guys ya, fitur peralatan prediksi dan pengukuran. Nah, kalau misalnya kita klik bagian fitur peralatan prediksi dan pengukuran ini, itu akan terbuka beberapa menu ya. Dan menu yang paling sering saya gunakan adalah menu posisi pembelian dan juga posisi penjualan. Nah, bagaimana cara menggunakan menu ini ya? Cara menggunakan menu ini itu simple ya. Misalnya saat ini kalian di pair GBP USD itu ingin open posisi dan kalian pengen open posisi buy ya. Nah, maka yang harus kalian klik di menu ini adalah posisi pembelian ya ataupun posisi buy. Oke, sebagai contoh kita klik, lalu kita klik di bagian ataupun di area yang mau kita beli. Nah, maka akan terbuka menu seperti ini guys ya. Nah, bagaimana cara kita melihat ukuran pipsnya? Nah, untuk ukuran pipsnya itu ada di angka ini ya, 46,2. Kemudian kalau misalnya kita besarkan ya, kita besarkan contoh supaya tulisannya kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, maka ukuran pipsnya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi yang berwarna hijau ini adalah ukuran pip untuk take profit kita ya. Sementara untuk yang berwarna merah ini ya 78,6 ini adalah ukuran pip untuk stop loss kita. Ya, itu artinya kalau kita profit kita bisa mendapatkan 91 pip, sementara kalau kita loss maka kita akan kehilangan 78 pips ya. Dan di sini juga ada rasio ataupun resiko risk to rewardnya yaitu sebesar 1,17 ya. Jadi untuk rasio resiko ini nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, "Bang, apa hubungannya pip dengan profit kita ya ataupun berapa dolar yang kita dapatkan?" Nah, di sini sebagai perumpamaan ya, saya di sini akan contohkan buat teman-teman. Misalnya di sini keuntungan kita itu 100 pip ya. Oke, misalnya di sini saya contohkan itu keuntungan kita 100 pip ya. Di sini itu 99,7, 99,4. Nah, ini kita anggap aja 100 pip ya. Take profit kita dan juga stop loss kita. Nah, apa hubungannya dengan keuntungan ataupun dolar yang akan kita dapatkan? Jadi, pips ini juga akan tergantung dengan lot yang akan kalian buka ya ketika kalian open posisi. Nah, apa itu lot ya? Lot itu sebentar lagi akan saya jelaskan. Di sini saya akan bahas sekilas aja ya. Hubungan antara lot dan pips ya. Jadi ya misalnya teman-teman itu open satu lot ya di GBP USD ini ya, kemudian teman-teman itu profit sebesar 100 pip ya. Ini kita anggap aja 100 pip. Maka keuntungan kalian itu sama dengan 1000 dolar ya. Begitu juga kalau misalnya kalian loss sebesar 100 pip, maka kalian kehilangan 1000 US dollar. Tapi ya kalau misalnya teman-teman itu open posisi 0,1 lot dan kalian untung 100 pip seperti ini, maka nolnya tinggal kalian coret satu ya. Maka kalian untung cuman 100 dolar ya dengan ukuran pip yang sama tapi beda lot. Sementara ya kalau misalnya teman-teman itu open posisi 0,01, nolnya kalian coret lagi, maka keuntungan kalian itu cuman 10 dolar saja dengan ukuran pips yang sama. Jadi ya kalau misalnya pips ini kita kecilin ya, katakanlah teman-teman itu cuman profit sebesar 10 pip ya. Ini kita anggap aja 10 pip. Nah, kemudian kalian open posisi satu lot tadi ya. Maka keuntungan kalian itu cuman 100 dolar guys ya. Oke, paham sampai sini? Tadi kalau kalian profit 100 pip, keuntungan kalian 1000 dolar. Nah, kalau kalian profit 10 pip, maka keuntungan kalian cuman 100 dolar. Itu kalau kalian menggunakan open posisi satu lot. Lalu kalau kalian open posisi 0,1 lot ya dan kalian profit 10 pips ya seperti ini, maka profit kalian itu adalah sebesar 10 dolar ya. Kalian tinggal coret aja nolnya. Oke, paham ya guys ya? Itu adalah bagaimana cara mengukur pips dalam trading forex ini ya dan hubungannya dengan lot. Jadi intinya ya pips ini itu fungsinya adalah sebagai angka satuan ya guys ya, angka satuan yang memudahkan kita menghitung keuntungan kita guys. Semakin besar pips yang kalian dapatkan ya ataupun yang bisa kalian profitkan, maka semakin besar juga keuntungan kalian ya. Tapi semakin kecil pipsnya, maka semakin kecil juga keuntungan kalian. Dan ini juga sangat bergantung terhadap lot yang kalian gunakan tadi ya. Selanjutnya ya untuk pembahasan terakhir yaitu pembahasan tentang lot ya.
apa sih itu lot ya? Jadi secara simpelnya ya adalah lot itu sebagai sebuah satuan ukuran ya ataupun sebuah satuan perdagangan ya yang biasanya digunakan oleh para trader forex untuk menentukan dalam ukuran berapa ya dia ingin memperdagangkan sebuah mata uang. Nah, jadi supaya teman-teman itu nggak bingung-bingung dengan istilah lot ini, di sini kita akan langsung praktekkan aja ya supaya teman-teman itu langsung paham. Nah, berhubung di sini marketnya itu masih tutup ya. Di sini kita akan contohkan itu di pair BTC USD ya guys ya ataupun di pair Bitcoin. Nah, untuk melihat lotnya ini kita coba langsung klik aja di bagian pairnya lalu kita tinggal klik aja trade ya guys ya. Nah, setelah kita udah klik trade ya, maka seperti yang teman-teman lihat kita langsung diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di halaman ini teman-teman itu bisa menentukan lot berapa yang kalian ingin gunakan untuk open posisi. Seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. Semakin kecil lotnya, maka semakin kecil pula keuntungan atau kerugian yang akan kalian dapatkan. Ya, semakin besar lotnya maka semakin besar pula keuntungan ataupun kerugian yang akan kalian dapatkan ya. Di sini saya akan contohkan dengan mulai dari 0,01 ya. Nah, misalnya seperti ini ya guys ya. Kalau misalnya kita buy ya 0,01, nah maka kita akan langsung minus 0,3 dolar. Ini sebagai perbandingan aja ya guys ya. Kemudian kita buka lagi misalnya 0,1 ya. Tadi kan 0,01. Nah, kalau kita buka 0,1 ya, maka di sini kita akan langsung minus sebesar 3 dolar ya. Jadi tinggal kita kali 10 ya. Kemudian kalau misalnya kita open satu lot ya. Oke, coba kita contohkan kita open satu lot. Nah, seperti ini. Nah, maka kita akan langsung minus sekitar 30 dolar ya. Ini yang tadi 0,01 lot kita buka, kemudian yang ini itu 0,1 lot, kemudian yang ini itu 1 lot. Kalian udah tahu perbandingannya guys ya. Jadi makanya ya, yang namanya lot itu ya, itu harus kalian sesuaikan dengan modal trading kalian ya. Semakin kecil modal kalian ya, maka penggunaan lot ini saya sarankan semakin kecil ya. Katakanlah modal kalian itu cuma 100 ya ataupun 500 dolar. Nah, maka saran dari saya, lot yang bisa kalian gunakan itu mulai dari 0,01 lot saja ya sampai 0,03 lot ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu punya 1000 dolar ya ataupun 2000 dolar, nah di situ baru teman-teman bisa gunakan 0,05 sampai 0,1 lot ya. Jadi ya semakin besar modal kalian, maka teman-teman itu punya opsi ya menggunakan lot yang lebih besar lagi. Tentunya ini juga akan relate ya ataupun berhubungan dengan leverage ya. Nah, apalagi Bang itu leverage ya. Leverage itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya guys ya. Jadi intinya di sini saya mau tekankan bahwasannya lot yang kalian gunakan ya ketika kalian trading forex itu sangat berpengaruh terhadap kerugian maupun keuntungan yang akan kalian terima. Dalam arti kata gini guys ya, kalau kalian punya modal besar tapi lot yang kalian pakai kecil, maka tentu itu akan jauh lebih aman untuk kalian ya, karena resiko keuntungan yang kalian akan dapatkan itu kecil ya. Begitu juga dengan resiko kerugiannya, maka yang akan kalian dapatkan juga kerugian yang cukup kecil ya. Itu artinya modal kalian itu akan jauh lebih bertahan lama. Misalnya teman-teman itu punya modal 1000 dolar ya, sedangkan kalian pakai lot 0,01. Nah, tentunya kalau kalian profit 100 pip ya seperti yang saya bilang tadi, maka kalian cuma profit 10 dolar ya. Dan begitu juga loss ya. Kalau kalian loss, maka kalian cuma kehilangan 10 dolar saja, alias cuma 1% dari modal kalian 1000 US dollar tadi. Oke, saya rasa cukup jelas ya teman-teman pengertian ya dari ketiga istilah penting dalam trading forex ini ya. Dan saya juga udah menghubungkan ya apa keterkaitan antara tiga istilah ini dalam trading forex ya. Semoga teman-teman itu mendapatkan poin dari video penjelasan saya ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada kebingungan ya soal ketiga materi ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian itu di kolom komentar di bawah ini. Kalau nanti saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, demikian aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.